Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimir rahman. Allamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman nafi'an. Sehat kakak-kakak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini saya mohon izin di atas ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu. Perkenalkan, saya Putri, yang dalam 1 bulan ke depan atau 2 bulan, 3 bulan. Jadi secara status saya memang kepala cabang PPP Darul Quran Medan. Baru 2 bulan bertugas. Alhamdulillah kita dengan di PPP Darul Quran ini, kita insya Allah mudah-mudahan bisa terus menyebarkan spirit Al-Quran. Karena memang kita merasa Al-Quran itu tidak cukup kalau dihafal saja. Ya, dihafal saja belum cukup, apalagi cuma dibaca. Nah, apalagi kalau tidak dibaca. Ini lebih tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada kita semua sebagai sebuah petunjuk. Maka orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, sudah dipastikan hidupnya bingung. Nah, Alhamdulillah sejak tahun 2019 saya di Bogor mengambil fokus spesialisasi di Tadabbur Al-Quran. Jadi kurang lebih 5-6 tahun ya, hampir 6 tahun saya mempelajari Tadabbur Al-Quran. Dan dalam hidup saya pribadi pun pasca mempelajari Tadabbur Al-Quran, Masya Allah ada banyak hal yang sangat-sangat mengubah hidup saya. Itu kenapa kemudian saat kembali ke Medan, jadi saya 8 tahun di perantauan, kembali ke Medan, saya berharap bisa menyebarkan spirit yang sama juga nanti di Medan insya Allah ya. Dan kajian ini adalah salah satu bukti bahwa kami memang punya konsistensi dan komitmen dalam menyebarkan Tadabbur Al-Quran, terutama lewat hal-hal yang sifatnya aplikatif. Sehingga Quran ini bukan hanya dibaca saja. Karena Quran bahasa Arab, dan kita orang Indonesia. Ya. Kadang kita nggak ngerti. Bukan kadang, seringnya nggak ngerti. Bahkan orang Arab sendiri membutuhkan kitab tafsir untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Nah, apalagi kita orang Indonesia yang mungkin baca Qurannya ya 3 kul lagi gitu kan, tidak dibaca pula tafsirnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini insya Allah kita akan mendekatkan diri dengan Al-Quran insya Allah. Baik, tanpa berpanjang kalam ya, kita akan masuk dulu. Pembahasan hari ini adalah kembali berharga setelah terluka. Boleh di-fullkan aja. Nah, oke. Nah, kalau kakak-kakak, bunda-bunda mau catat silakan ya. Tapi kalau memang nanti membutuhkan materinya bisa kontak ke WA kajian ya. Chat kajian insya Allah akan dikirimkan. Nah, menguatkan value diri dan harga diri sebagai muslimah pasca terluka. Jadi gini, dalam hidup kita ini nggak mungkin kita nggak pernah terluka. Kita sepakat dulu ya. Tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Sebagaimana badan kita pernah demam, badan kita pernah sakit, kegores ya. Lagi motong bawang kegores misalnya. Atau waktu kecil naik sepeda jatuh, badan kita bisa terluka. Begitupun dengan mentality atau jiwa manusia. Kita bisa terluka dengan apapun. Karena tubuh manusia itu terlihat kalau dia terluka. Tapi jiwa itu tidak terlihat. Sayangnya banyak dari kita yang tidak menyadari, bahkan tidak mau menyadari. Alias gengsi ngaku terluka. Ya. Saya beberapa kali menghadapi klien ketika sedang terapi mental. Mereka bilang, tapi nanti aku disuruh buka aib keluargaku. Enggak, saya nggak ada urusan sama aib keluargamu, tidak. Karena orang masih merasa bahwa luka mental atau luka batin itu adalah aib. No, itu bukan aib. Itu adalah hal lumrah yang dialami setiap orang. Sebagaimana badan kita terluka, jiwa kita pun terluka. Tapi sebagaimana luka di badan, kalau nggak dicarikan obatnya akan makin parah. Ya, mungkin bunda-bunda atau kakak-kakak pernah batuk. Kira-kira kalau dibiarkan aja sembuh nggak? Tidak. Bisa jadi hilang. Tapi bukan sembuh. Dia hanya hilang. Someday ketika ada lagi muncul triggernya, muncul bakteri atau virus yang akan memancing, dia akan keluar lagi. Dan bahkan lebih parah. Penyakit seperti itu. Nah, gitu juga yang terjadi dengan mental manusia. Ketika terluka mentalnya, terluka batinnya, dibiarkan, itu bukan sembuh. Dia hanya terpendam. Suatu hari kalau dia kepancing, dia akan keluar 2 kali lipat lebih parah. Ya. Dan yang harus kita sadari itu adalah hal lumrah terjadi di setiap orang. Maka bukan aib. Kalau batuk dianggap aib, kita nggak akan cari obat. Ya. Kalau kudis dianggap aib, kita nggak akan mau cari obat. Malu nggak sama kudis kira-kira? Kudisan nih gatal gitu, malu ya? Malu. Tapi ditutup nggak? Ditutup. Dicari obatnya? Ya, walaupun tertutup.
Nah, sakit mental juga sama, nggak kelihatan, tertutup, tapi kenapa tidak cari obatnya? Karena biasanya orang menganggap luka batin atau luka mental adalah aib. Nah, insya Allah di sini kita akan coba untuk memahami dulu kenapa manusia bisa terluka dan apa yang harus dilakukan pasca kita terluka, ya, menjadi berharga kembali. Oke, next. Nah, kira-kira kita bisa nggak kembali berharga setelah terluka? Bisa? Insya Allah, ya. Karena banyak orang merasa, sudahlah hidupku sudah hancur. Udahlah, aku nggak akan mungkin bisa bangkit lagi. Ya. Sampai ada lagunya ya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu. Ya, itu putus asa ya. Allah tidak suka dengan yang putus asa. Oke, jadi insya Allah kita bisa berharga setelah terluka. Next. Nah, walaupun terluka, kita masih berharga. Pertama, yang harus kita sadari adalah bahwa yang namanya luka itu adalah hal lumrah. Sangat lumrah, ya. Sebagaimana kita tadi terluka, badan kita sakit, maka itu adalah hal lumrah yang kemudian akan dijalani oleh setiap orang. Waktu kecil kita pernah kena marah? Iya. Luka bukan itu? Luka. Kayak mana luka mempengaruhi keputusan kita di masa depan? Contohnya begini. Biasanya kita anggap ada kejadian di mana ada piring jatuh. Ya, kita lagi berdiri di mana terus ada piring pecah. Sprang gitu. Kira-kira respon kita gimana? Normalnya? Kaget. Oke, kaget itu hal paling lumrah. Tapi setelah itu akan diiringi oleh sesuatu tindakan. Kira-kira apa? Mendatangi, terus bersihkan. Itu normal. Tindakan normalnya kalau ada piring pecah, lihat, oh sudah pecah, selesai, bersihkan. Tapi orang yang diiringi dengan trauma, orang yang masih diikuti dengan trauma, waktu kecil dia pernah, waktu dia mecahkan piring, emaknya marah-marah. Dikurung, nggak dikasih makan. Ya, dibiarkan dia nangis, nggak dikasih kesempatan menjelaskan kenapa piringnya pecah. Padahal bisa jadi kesenggol dan tidak sengaja. Setelah dia dewasa, dia akan perlakukan orang sebagaimana dia diperlakukan. Ada piring pecah, cepreng. Yang dia lakukan bukan lihat dan bersihkan. Apa yang dia lakukan? Marah. Kenapa bisa pecah? Itu kan berharga. Kamu nggak lihat pakai mata. Gimana nih, harusnya bla bla bla. Kira-kira kalau dia marah, piringnya bisa balik nggak? Tidak. Tapi kenapa respon yang keluar marah? Karena dia membawa trauma. Dari kecil dia dimarahi kalau mecahin piring atau gelas, maka ketika dia besar dia pun akan memarahi orang. Itu baru perkara piring, belum yang lain. Kenapa sekarang banyak perempuan yang kemudian dia disakiti pasangannya diam saja? Ya, atau keluarnya bentuknya marah-marah? Kamu nggak pernah ngertiin aku muak sama kamu. Itu bisa jadi adalah iringan luka masa lalunya. Bisa jadi waktu kecil dia tidak dihargai emosinya, tidak dihargai perasaannya oleh orang tuanya atau orang di sekitarnya, oleh pengasuhnya. Ketika dia dewasa, dia pun tidak menghargai perasaan orang lain, termasuk merasa dirinya tidak berharga. Ibu-ibu pernah cemburu? Pernah. Ya. Terserah mau punya pasangan, masih gebetan, atau misalnya anak dengan siapa, ya anak lebih senang main sama orang lain, bukan ke kita akan cemburu. Normal? Normal. Tapi cemburu sebenarnya adalah bentuk insecurity. Cemburu adalah bentuk ketidakamanan. Kita akan merasa bahwa, oh dia lebih suka main sama itu ya. Berarti itu lebih baik dari aku, biasanya. Benar apa benar? Ya. Ketika kita melihat orang memilih seseorang lain, kita akan merasa, aku tidak berharga. Aku tidak lebih baik dari dia. Kalau saya kebalikannya, kau pilih orang lain berarti memang segitu oleh kelasmu, aku di atasmu. Ya, demi apa? Melindungi harga diri. Jadi ketika seseorang tidak memilih saya, ya, saya tidak merasa bahwa yang sial adalah saya, enggak. Saya pastikan yang sial dia. Kenapa? I know my value. Saya tahu nilai diri saya dan saya yakin Allah akan mendatangkan yang setara. Ya. Begitupun saat kita dilukai orang, saat kita dihianati, ya, saat kita misalnya ada orang yang berbuat sesuatu yang kurang enak sama kita, bukan kita tidak berharga, tidak. Kita tetap berharga. Oke, saya pernah dapat case ada orang ya cerita, dia bilang saya adalah hasil dari
di luar nikah, dia bilang gitu. Saya bilang, kamu nggak usah sedih, bukan aib dan bukan salahmu, oke? Itu salah orang tuamu dan bukan salahmu, maka kamu tetap berharga. Sepanjang kamu bertakwa kepada Allah, kamu tetap berharga. Kenapa? Karena kalau dia terjebak dalam pikiran bahwa dia adalah anak di luar nikah, ya, dia bilang, gimana jodohku nanti? Ada nggak laki-laki yang mau sama aku? Saya bilang, tetap akan ada. Kamu nggak usah khawatir, tetap akan ada. Nah, itu baru satu case. Jadi banyak sekali hal di dalam hidup kita yang berpotensi melukai kita dan berpotensi merusak harga diri kita. Ini yang harus kita jaga. Ya, jadi yang pertama, luka itu normal untuk setiap orang. Yang kedua, setiap yang terluka bisa sembuh. Ya, sebagaimana kita punya obat untuk obat pusing, obat batuk, maka batin pun ada luka batin pun ada obatnya. Masalahnya kadang-kala kita salah ngasih obat. Ya, sakit perut tapi yang dimakan obat sakit kepala, ya kan? Nggak sembuh dan nggak tepat. Begitupun batin. Yang terluka batin, yang diobatin yang lain. Contohnya, yang terluka batin, obatnya jalan-jalan. Betul? Ya kan? Halang hiling, hilang. Obatnya jalan-jalan. Atau kalau mau obatnya karaokean, es krim, ya kan? Tapi seberapa banyak es krim? Paling cuma pas makannya aja nikmat. Habis itu, udah selesai kan masalahnya? Tidak. Makanya sebenarnya healing yang sesungguhnya itu adalah disembuhkan, lukanya disembuhkan, bukan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu hanya melepas stresnya dulu, melepas stres, tapi bukan melepas masalah atau apalagi menyelesaikan masalah. Jadi healing itu sebenarnya adalah diselesaikan dan dipulihkan. Kalau kita nggak denial, kita tolak. Aku nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku kuat, tapi gini, aku kuat, bohong. Ya. Enggak, aku perempuan hebat, tapi ngomongnya perempuan hebat. Gitu. Kalau mau nangis, nangis saja, nggak ada masalah. Ya. Karena justru healing sesungguhnya adalah ketika emosinya disalurkan. Rasa sakitnya diakui. Baru dia akan sembuh, perlahan-lahan. Oke, next. Nah, kita akan lihat kenapa seseorang terluka. Terluka tapi tidak hancur. Nah, kadang perempuan apalagi agak lebay nih. Ya. Udah nggak ada lagi harapan aku hidup, aku mati aja lah. Mohon maaf, saya berapa kali ngadepin orang, dikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit mau bunuh diri. Ya. Saya beberapa kali menghadapi orang, dikit-dikit minta mati, dikit-dikit minta mati. Ya. Saya bilang gini, awal-awal masih saya hadapi. Dia bilang, aku pengen bunuh diri katanya. Masih saya tanggapi, oh kenapa, ada masalah apa? Iya nggak ada yang sayang aku. Ingat dong, kalaupun nggak ada yang sayang kamu, kamu kan masih ada orang yang kamu sayang. Saya bilang gitu. Lama-lama di ladin-ladin mulai lebay. Aku udah mencari di Google bagaimana cara mati tanpa rasa sakit. Saya mulai nggak tahan kan. Karena udah dilayani, didukung, tapi malah saya kayak dikerjain secara emosional gitu. Nah, 2 kali, 3 kali, yang kelima kali, aku mau mati aja Put. Apa saya jawab? Mati aja lah. Karena udah 5 kali, mati aja lah sebelum. Bilang kalau mau mati, biar saya tahu kapan melayat. Karena udah nggak bisa dibilangin. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Sampai sekarang masih hidup, nggak meninggal. Kenapa? Itu tadi ya, dia menyusahkan dirinya sendiri. Nah, perempuan juga, apalagi perempuan yang lebih besar adalah perasaan, ya. Jadi ketika perasaannya terlalu menguasai, makanya perempuan sering baper, bawa perasaan. Ada kawan, misalnya kawan bertiga. Rupanya pergi jalan-jalan cuma berdua. Awak ditinggal. Pengkhianat. Tega kan. Ya. Apalagi yang hari ini datang kajian ya. Rupanya orang ini satu geng isinya 5. Yang didaftarkan 4, yang 1 lupa. Yang 1 bisa sujon. Oh gitu kalian ya. Udah nggak kawan kita lagi ya. Tega kau. Semua nanti keluar kesalahan-kesalahan umat di dunia ini keluar. Ya. Dibilang nggak sayang lah, nggak peduli lah, apalagi pengkhianatan lah, kalian main belakang. Padahal sederhana, orang itu berdua karena naik kereta. Kalau kau ikut di mana depan, kan gitu. Jadi nggak usah baper. Nah perempuan itu banyak bapernya ya. Penyebab luka batin itu dari mana? Pertama kekecewaan. Kenapa kecewa bisa terjadi? Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan penyakitnya perempuan mostly adalah berekspektasi. Contoh, ini bener nggak diakui dulu kan nih? Mostly perempuan
Ya, berekspektasi. Maaf nih Bu, saya karena yang di belakang kayaknya muka mbak jomblo semua ya. Jadi saya kasih tahu, contoh, dideketin sama cowok, oke? Dia bilang gini, Dek, besok bisa jalan-jalan nggak sama abang? Gitu kan? Kita biasanya kan nolak-nolak setengah-setengah malu-malu bencong kan? Mana ya? Gitu kan? Biasanya gitu. Terus setelah diajak jalan-jalan, apa yang ada dalam kepala kita? Wah, kenapa ya dia ngajak aku jalan-jalan? Kayaknya abis ini mau ngajak aku nikah deh. Is it? Yes, itu perempuan berekspektasi. Cuma diajak jalan-jalan sekali, bapernya 2 bulan. Itulah perempuan berekspektasi. Yang udah nikah, ya kan? Yang udah nikah. Suami nanya, Dek, masih ada uang belanja kita? Apa yang ada dalam pikiran perempuan? Mau transfer nih. Ya kan? Padahal laki-laki logis. Dia cuma nanya, masih ada apa enggak? Ya kan? Itu doang. Tapi kita mengedepankan ekspektasi. Penyakitnya perempuan. Ketika yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan kenyataan, terjadilah kecewa. Baru kita mulai ngomel. Kenapa nggak diginiin? Aku kira kamu bakal gini. Ya, perempuan yang masih jomblo akan bilang, kamu tuh PHP ya? Aku pikir kamu bakal nikahin aku. Laki-laki bingung, kapan aku ngomong gitu. Kita menuduh orang PHP, padahal kitalah yang menciptakan harapan itu. Ada teman saya, dia bilang gini, Put, maaf ya, teman saya ini menjalin hubungan dengan suami orang. Dengan suami orang. Saya nggak mau marah-marah, karena kalau marah-marah nanti menjauh dari saya. Saya tanya, apa yang bikin kamu nggak mau berhenti dari hubungan itu? Dia bilang, aku sudah terlalu jauh berkorban. Oh, udah main pengorbanan nih. Pahlawan kemerdekaan kayaknya serius. Ya, harusnya besok dia peringatan tuh 10 November. Dia bilang, aku telah jauh berkorban pun. Oke, kalau seandainya dihentikan hubungan ini, saya tanya, apa yang paling kamu khawatirkan? Apa dia bilang? Aku akan merasa sakit pun, karena ini sudah terlalu jauh. Padahal dia belum ngapa-ngapain, tunangan belum, lamaran belum, nikah apalagi. Saya tembak. Kamu tahu apa yang jauh? Bukan perjalanan cintamu, tapi ekspektasimu yang sudah terlalu jauh. Saya gituin. Kamu kalau nggak sadar juga, saya ikat di pohon, saya tamparin sampai pingsan. Karena dipakein mulut udah nggak bisa. Diajak ngomong baik-baik udah nggak bisa. Saya bilang sama dia, berhentikan ekspektasimu. Kenapa? Karena si laki-laki itu sudah membawa ke ekspektasi yang tinggi. Nanti kita tinggal di luar negeri. Nanti kamu akan kuliah S3 di ini dan segala macam. Dikasih harapan terus. Sehingga dia udah berpikir 3 tahun lagi aku akan bolak-balik ke luar negeri Indonesia, luar negeri Indonesia. Saya bilang yang bikin sakit bukan kenyataannya, bukan realita, tetapi ekspektasimu. Kau sedang membangun angan-angan dan impian. Itu yang menyakitimu. Dan kekecewaan paling besar berasal dari ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. So stop expecting. Kita manusia. Berharap pada manusia pasti kecewa. Yang kedua apa? Pengkhianatan. Nah, ini lebih banyak lagi, ya kan? Pengkhianatan. Tapi kadang-kala sebenarnya nggak dikhianati. Cuma lebay, lagi-lagi. Kamu berkhianat sama aku, kamu tinggalin aku. Padahal yang ditinggalkan seharusnya adalah ekspektasinya. Ya. Yang ketiga, kehilangan. Apakah karena kepergian, apakah karena meninggal dunia. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan luka. Ya. Baik itu manusia maupun barang. Nah, kita ternyata juga memiliki ikatan emosional dengan barang. Nanti saya sampaikan setelah ini. Ya. Contohnya apa? Kita punya nggak barang kesayangan? Cara ngetesnya gampang. Kalau disuruh lepas, disuruh lepaskan, mau nggak kita lepaskan? Enggak. Itu tandanya kita punya ikatan emosional dengan barang itu. Ya, itu namanya attachment, keterikatan emosional. Nah, kenapa manusia bisa putus asa? Pertama, dia merasa nggak ada solusinya. Udahlah, kayaknya masalahku ini gini-gini aja. Nggak ada cara penyelesaiannya. Merasa nggak ada solusi. Akhirnya apa? Akhirnya dia terjebak dalam kesedihan yang terus-menerus. Ini banyak di TikTok. Saya main TikTok. Tapi bukan gini-gini. Enggak. Saya nggak main TikTok kayak gitu. Banyak saya temukan di TikTok. Si paling menyedihkan. Wah. Dia paling sedih di dunia. Kayak gak ada orang lebih sedih dari dia. Gitu kan? Guys,
orang tuaku nggak ngerti aku. Dia yang paling sakit hati di dunia. Guys, gue ngalamin bipolar. Bipolar apa? Polar bear ente. Ya, beruang kutub. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak ada solusi, tapi bukan dicari solusinya, malah minta orang lain mengasihani dia. Nah, ini penyakit. Ya, tolonglah ngertiin aku. Hidupku ini berat kali loh. Kalau berat kali diet. Ya, hidupku ini sulit kali loh. Ini tipe-tipe orang yang kalau didatangi orang, ya contohnya, kita jalan-jalan yuk, makan-makan. Orang niatnya baik loh, mau ngibur. Apa yang ada dalam kepalanya? Gak ada duitku. Nah, ini tipe-tipenya nih. Gak ada duitku. Kau kan tahu hidupku. Susah kali loh aku sekarang. Makin dibilang susah kali aku sekarang, kata malaikat, amin, amin, susah. Amin, amin, susah. Siapa yang bikin hidup kita susah? Kita. Udah gak nyari solusi, mengasih-ngasihanin diri. Ya. Yang kedua, kurangnya dukungan emosional. Nah, ini yang paling banyak. Karena orang Indonesia itu rendah sekali literasi emosinya. Contoh, waktu kita masih kecil, nangis kan? Gitu. Apa kata mama kita? Diamlah kau. Cengeng kali gitu aja nangis. Kalau perempuan gak digituin. Perempuan biasanya dikasih kesempatan untuk menangis. Siapa yang paling sedih? Kaum laki-laki. Ya. Dia mau mengeluarkan air mata aja. Kau laki-laki loh, kuatlah. Gitu aja nangis kok bro. Cengeng. Saya bilang Tuhan menciptakan laki-laki punya kelenjar air mata. Jangan dilarang nangis. Saya malah senang lihat laki-laki bisa nangis. Kenapa? Laki-laki bisa menangis itu berarti menunjukkan sisi kelembutannya. Karena air matanya sampai jatuh. Itu kelembutannya. Apakah Nabi Muhammad tidak menangis? Nabi Muhammad orang yang paling sering menangis. Siapa yang ditangisi? Umatnya, kaumnya, dosa-dosanya, kesalahannya. Ada pernah kita dengar Nabi pura-pura kuat? Aku kuat kok, aku kuat. Ada itu? Enggak. Nabi-nabi kalau sedang lemah, apa yang mereka minta? Ya Allah, tolonglah aku. Berarti cari pertolongan. Kita siapa? Mau pura-pura lebih kuat dari Nabi. Nabi saja kalau lagi sedih mengaku. Ya. Nabi-nabi kalau sedih mengaku di Quran. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kekecewaanku hanya kepada Allah. Surah apa itu? Surah apa? Maryam. Ya. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kekecewaanku hanya kepada Allah. Berarti nabi-nabi itu juga mengadukan rasa sedihnya. Lah kita siapa pura-pura kuat? Disuruh tugas dakwah umat, nggak dakwah. Disuruh menyelamatkan umat manusia, nggak kita lakukan. Giliran paling sedih, kita lo paling sodi sedunia. Kan? Kita lo menderita. Padahal nggak dilempar kotoran, padahal nggak dimiskinkan, padahal nggak diboikot. Bayangkan kita hari ini kajian, masih lancar-lancar aja. Saya punya kenalan di Dubai, tinggal di Dubai. Saya tanya sama dia, Mbak, kalau misalnya saya ke Dubai nih, ya, kita bikin kajian gitu bisa nggak? Saya bilang, wah nggak bisa Mbak. Di sana itu kalau mau bikin kajian harus izin dulu dari aparat setempat. Loh, emang nggak bisa kayak ngumpul-ngumpul makan-makan habis itu kita sambil disisipin kajian? Nggak bisa. Akan didatangi sama polisi, akan didatangi sama aparat. Nanti itu disuruh bubarkan dan orang yang bertanggung jawab di tempat itu akan ditangkap. Loh, tapi negara Islam saya bilang. Kan namanya aja Uni Emirat Arab. Namanya aja Uni Emirat Arab. Isinya kata Ustaz saya, 50% itu Yahudi modern. Yahudinya Arab di situ sekarang. Beliau bilang gitu. Ya. Terus saya juga waktu ke Singapura, saya alhamdulillah dalam setahun ini beberapa kali ke Singapura, saya liatin kajian-kajian itu kan. Saya tanya sama kenalan saya di sana, Bu, kalau kita bikin kajian di sini bisa nggak? Aduh Mbak Putri, di sini itu kalau mau ngasih kajian harus keluar sertifikat pendakwah dan kontennya diatur oleh pemerintah. Ya, sampai khutbah Jumat kontennya diatur oleh pemerintah. Bayangkan. Oke. Jadi kita di sini hari ini alhamdulillah, ya, nggak ada yang ngeboikot kita. Nah sekarang pertanyaannya, udah lancar kayak gini pun, udah mudah gini pun kajiannya digratiskan pula, ya, datang malas, bukan pakai stand lagi, pakai shot, malas, saking malasnya lah itu. Oke. Nah, kenapa kita itu lemah secara emosional, lemah dukungan emosional dari kecil, tidak terbiasa di literasi emosi. Contoh. Kalau kita nangis langsung dilarang
nangis. Berhenti nggak? Diam nggak? Mama bilang diam. Oke? Padahal yang terjadi harusnya ketika anak menangis, suruh dia mendefinisikan dulu emosinya. Dia nangis. Kenapa? Biasanya anak kecil gitu kan. Dia bingung. Tebak-tebakan aja sama dia. Capek ya? Oh, enggak. Oke. Jangan langsung marah-marah. Terus apa gitu kan? Mama kan gitu ya. Apa? Aku nggak ngerti. Sama, ibu nggak ngerti, dia juga nggak ngerti. Apalagi anak kecil, belum tahu perasaannya. Oke, tanya lagi. Kalau nggak capek apa? Marah. Enggak, bukan marah. Terus apa? Tebak terus. Tebak. Nah, nanti kalau dia dapat bentuknya, udah kita dapat nih. Oh, kamu nih ngantuk. Nah, biarkan dia mendefinisikan sendiri perasaannya. Ya, tebak-tebakan aja. Emang jadi mama gitu. Ada yang tanya sama saya, Ustazah, kita ini kan mama Medan, iya. Kayaknya nggak ada waktu lah menanya-nanya itu. Mau cepat kan, mama kan gitu kan. Apa cepat apa? Saya bilang kalau gitu belajar membuat komitmen ya di awal, membuat komitmen dengan anak sehingga pada saat dia melanggar kita tinggal balikan ke komitmen awal. Jadi balikan lagi ke komitmen awal. Oke. Nah, yang ketiga adalah kenapa manusia terus-menerus berputus asa? Dia mengasihani diri sendiri. Ini ada hubungannya dengan nomor 1 tadi. Ya. Kayak mana lah hidupku kayak gini. Ya. Awak jomblo. Terus jomblo kok kasihan? Orang yang nikah, orang udah menikah, kadang masih ada yang merindukan menjadi jomblo. Iya, ngapain kasihan-kasihan? Ya. Banyak loh orang yang merindukan menjadi jomblo. Ya. Nauzubillah min dzalik. Sekarang saya mohon maaf banget di TikTok banyak sekali tren ini. Kenapa trennya? Apa bunyi trennya? Bangga jadi janda. Surat cerainya ditunjuk-tunjukin. Akhirnya aku lepas dari jeratan laki-laki tit, entah apa lah makiannya. Kenapa? Mau menunjukkan perempuan super power. Mau menunjukkan bahwa perempuan itu super hebat. Sehingga dia bisa hidup sendiri. Gak begitu. Syariat perceraian bukan seperti itu. Jujur saya walaupun belum menikah. Saya belum menikah. Saya selalu bilangnya di pengajian, nggak apa-apa, biar clear, ya, bercerita-tanya. Saya belum nikah, tapi saya ngadapin masalah rumah tangga itu 1 bulan minimal 1 kasus, berarti maksimalnya nggak tahu berapa, gitu kan? Saya selalu bilang kalau sudah menikah, sudah selesai, tinggal diterima, oke? Kalau belum menikah masih ada tindakan pencegahan, tapi kalau sudah menikah diterima. Terus gimana kalau ada hal-hal yang nggak cocok di tengah jalan? Kalau ada hal yang nggak cocok di tengah jalan, lakukan islah. Itulah tuntutan Al-Quran. Perbaikan. Bukan malah pisah. Karena syariat talak itu tidak sembarangan. Itu kenapa saya bikin kajian-kajian muslimah, biar perempuan tuh paham posisi dirinya. Biar perempuan tuh tahu posisi dirinya. Jangan dikit-dikit pisah, sebentar, tunggu dulu. Harus paham apa posisi yang memungkinkan terjadi perpisahan. Gitu ya. Jadi jangan self pity, mengasihani diri sendiri. Apalah awak jomblo, taunya. Terus mau dikasihani? Kalau mau dikasihani, bikin poster. Dukung saya jomblo gitu. Sekalian. Gak usah disedih-sedihkan. Ya. Karena di sosmed banyak nih, banyak banget. Kalau perempuan yang melakukan, saya masih oke. Oh baper kali ya, pakai perasaan. Mohon maaf, ini yang melakukan kadang laki-laki. Iya. Di TikTok itu banyak. Aku usia sekian, ya sudah ini, melakukan ini, kampanye dia. Endingnya, siapa ya yang mau sama aku? Ih, lekong nek. Ente lekong, ya. Laki-laki tidak begitu. Laki-laki itu jelas apa yang mau dia tuju dan dia perjuangkan. Itu baru laki. Walaupun nggak minum extra jos. Ya, jelas apa yang mau diperjuangkan. Ini enggak. Menjajah-jajah diri seolah-olah dia yang paling kasihan. Laki-laki aja nggak kelas, apalagi perempuan melakukan ini. Jangan menjajah-jajah diri. Oke? Jadilah taman bunga yang indah agar kupu-kupu mendatangimu. Jangan jadi taman yang kosong, isinya pohon kering, daun kering. Jangan. Ya. Terus berharap, adakah pangeran yang akan menjemputku dengan kuda putih? Kuda poni aja males datengin. Ya. Oke. Nah, next. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kita memilih terluka? Karena kita mempertahankan attachment, keterikatan emosional terhadap sesuatu. Apa itu attachment? Ketergantungan emosional yang berlebihan. Itu tadi, sama orang, sama barang,
Banyak perempuan yang ketika disakiti oleh pasangannya, kemudian dia akan bilang, aku belum berani pisah. Kenapa? Jawabannya, iya, takut. Nanti siapa yang menafkahi? Keterikatan emosional. Oke? Kalau sudah menikah boleh nggak terikat? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, sekedarnya saja. Bahwa kita membutuhkan pasangan kita, betul. Tapi bukan berarti kalau dia tidak ada kemudian hidup kita hancur. Nope. Tidak seperti itu. Itulah yang terjadi di sebagian besar kita, bukan hanya perempuan, sebagian besar manusia, dia memiliki ikatan emosional dengan sesuatu, dan ikatannya berlebihan. Ini yang bikin manusia nggak bisa berkembang. Contoh, tadi saya tanya, punya nggak barang yang kalau diambil kita marah-marah? Handphonenya deh, kalau sekarang saya minta satu-satu, berani nggak dilepas? Nggak kan? Kenapa? Kerjaku di sini, semua kan? Nah itu menandakan kita punya attachment, ikatan emosional. Oke, kalau handphone karena manfaatnya, nggak ada masalah. Baju aja, ya. Baju itu, ada orang bajunya, ini kenangan dari 50 tahun yang lalu, ya Allah Tuhanku. Ampun, jin aja tepuk tangan itu. Karena lebih tua lagi dari jin. Ya, ini adalah baju yang nggak pernah, padahal udah koyak, ya. Lehernya pun nggak nampak, gimana leher mana ketiaknya itu nggak nampak. Tapi dipertahankan baju itu. Atau yang punya bantal busuk, ada? Bantal busuk. Itu bantal udah busuknya busuk luar biasa. Ya, dipakai udah banyak bakteri, udah nggak nyaman lagi, nggak bisa nampung leher gitu kan, nggak bisa nampung kepala, tapi dipertahankan, nggak boleh dibuang. Ini sebenarnya adalah jenis sudah mulai mengarah kepada gangguan kejiwaan. Kenapa? Terjadi ikatan emosional yang berlebihan kepada sesuatu tanpa alasan. Kalau handphone tadi masih ada manfaatnya, betul, masuk akal, ya logik. Nggak mau ngelepas handphone karena di sini kerjaan, aman. Tapi nggak mau ngelepas bantal busuk, udah nggak masuk akal. Maka ini adalah attachment. Oke? Nah, makanya guru saya itu menyarankan, kalau mau mengubah karakter buruk di dalam diri kita, nomor satu caranya sedekah. Karena sedekah itu artinya melepaskan keterikatan dengan sesuatu. Ya. Dulu awal-awal saya latihan sedekah, sini ada bakat-bakat pelit. Iya, serius. Kalau saya ceritakan bagaimana keluarga saya dari pihak ayah, gak ada orang yang lebih pelit daripada uak saya. Gak ada. Ini kawan-kawan di kantor udah pada tahu nih, cerita Wak Raden itu ya. Saking pelitnya. Kalau saya ceritakan, tapi kalau saya buka sini jadi panjang. Ini orang, ya, saking pelitnya. Ya Allah, dia baju nggak pernah beli, bahkan nggak pernah dicuci. Serius loh. Dan ini orangnya masih hidup. Kalau mau didatangkan, kayak dia nggak mau, karena keluarin ongkos dia nggak mau pasti. Ya. Dia punya uang, itu kayaknya miliaran. Karena pensiunnya selama bertahun-tahun, dia PNS, nggak pernah diambil. Dia punya mesin cuci dari hasil Lucky Draw Bank. Iya, serius. Dia punya kereta dari hasil undian bank. Bank di kampungnya, dia di kampung. Kata kami, keluarga kami, ya iyalah katanya. Kayak mana nggak dia aja yang dapat? Satu kampung itu dia paling banyak duitnya. Dia nggak pernah ngeluarin makan. Beras mintanya sama tetangga. Kebetulan sebelah rumah dia itu kilang beras, kilang padi. Di situ diambilnya. Dimintanya segenggam-segenggam. Udah? Serius, ini orangnya hidup, asli. Saya rasa kalau mau saya datangkan itu sebagai contoh orang yang itu loh orangnya. Ya, baju nggak pernah beli. Saya kalau ke rumah dia itu, suatu hari saya ke rumah dia, tiba-tiba dia ngasih uang 100.000 karena lebaran. Saya sama adik saya senggol-senggolan. Adik saya mulutnya lebih cabir. Di belakang adik saya gini, Wak, tengok-tengok mau meninggal nih kayak. Kenapa? Saking kan nggak mungkin ya dia mau mengeluarkan uang. Oke, jadi saya menyadari saya punya bakat pelit ya dari keluarga. Kenapa? Karena keputusan keuangan itu diturunkan. Jangan salah ya. Keputusan keuangan itu diturunkan. Tidak ada keputusan keuangan itu hasil dari tiba-tiba bijak dalam pakai duit, enggak. Dia diturunkan, diwariskan. Contoh, emak akan mengajarkan anak cara mengatur uang. Is it? Contohnya apa? Nah, yang hemat, jangan jajan sembarangan. Itu terkait dengan kebijakan keuangan. Maka begitu saya sadar punya bakat pelit, yang saya lakukan pertama kali adalah melepas dulu bakat itu. Ya, karena bakat ini nggak bisa memenangkan Indonesia Mencari Bakat. Kalau bisa nggak apa-apa juga. Ya, saya lepaskan. Caranya adalah saya coba untuk sedekah. Awalnya, berat pakai tok. Berat, saking kan susahnya itu.
mengeluarkan 20.000 aja. Ya Allah ya Rob, kalau 20.000 nih kubelikan pulsa bisa buat 1 minggu saat itu. Apalagi saya waktu itu masih kuliah, masih nggak ada pemasukan yang lain ya. Giliran saya mulai kerja punya pemasukan, lebih parah, dikip lagi. Makin dipeluk duitnya, nggak boleh keluar ya. Apalagi waktu saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta, gaji saya belum UMR. Setengah UMR pun enggak. Oh, makin ketat itu. Ya. Pokoknya tabungan harus sekian, budget harian segini. Semua sudah diratakan gitu ya. Tapi kemudian saya bertemu dengan fakta bahwa sesungguhnya ketika kita mau melepaskan sifat buruk dari dalam diri kita, nomor satu, ini Ustadz yang ngasih tahu. Ustadz saya juga, guru saya. Nomor satu adalah sedekah. Karena bersedekah itu melepaskan ego kita dari harta benda. Yang sebenarnya bukan punya kita. Betul ya? Kita sepakat ya? Harta benda bukan punya kita. Itu sifatnya titipan. Allah lagi minjemin. Ibaratnya udah dipinjemin, gak mau diminta balik. Parah lah itu. Ya kan? Allah lagi minjemin. Tapi kita gak mau saat diminta balik sama Allah. Kata Allah, itu kan bagianku, bagian hambaku yang lain. Ayo balikin. Kita bilang, enggak, ini punya aku. Kira-kira Allah mau ngasih lagi gak? Enggak. Kenapa? Karena dengan yang pinjaman saja kita nggak amanah, ya. Kayak kawan kita lah minjam duit misalnya. Pada saat kita bilang, balikin lah, aku lagi butuh. Apa kata kawan kita? Aduh, nah, mulai self pity. Aku gini-gini biasanya tuh. Aku lagi nggak ada uang. Ya. Pas mau minjam lehernya lunak, ya kan? Pas mau minjam lehernya lunak tuh. Tolonglah sedikali aku, segitu suaranya, tunnya ya. Pas disuruh minta balik, naik tunnya. Kau gitu aja pun, cepet aja pun kau. Mulai ya, yang awalnya gini-gini ya kan, lama-lama gini. Nah, kenapa? Naik emosinya, oke? Jadi kita jangan sampai kita punya attachment, mau itu sama makhluk, mau sama benda, sama status, apalagi sama orang, apalagi sama manusia. Oh, bergantunglah pada manusia dan siapkan ruang kecewa yang amat besar. Kukira kau akan memenuhi ekspektasiku, nggak mungkin. Ya. Saya baru-baru ini lagi nanganin kasus. Satu pernikahan yang awalnya seperti mungkin pernikahan impian bagi sebagian besar orang, tapi ternyata kondisinya tidak seindah sosial media. Gitu. Yang terjadi di belakang 100% kebalikannya, atau 180 derajat kebalikannya. Apa? Begitu saya coba telusuri, saya coba konseling terapi, ternyata kuncinya satu, attachment. Saling ketergantungan yang tinggi. Si suami bergantung pada ekspektasinya terhadap istri, bukan kepada istrinya ya, bergantung pada ekspektasinya terhadap istri. Dia membayangkan bahwa istriku kalau aku pulang akan melayaniku dengan ini bla 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 segala macam, dan istrinya tidak mampu memenuhi ekspektasi itu, dan suami tidak mampu menyampaikan itu. Si istri juga orang yang tidak mampu menyampaikan apa yang dia rasakan. Saya bilang, mending kalian gak usah nikah. Ngapain? Jadi dukun aja, baca-bacaan pikiran. Yang satu nggak bisa mengakui perasaan, yang satu lagi tidak mampu menyampaikan perasaan. Terus hidup dalam ekspektasi. Andai suamiku begini, andai istriku gini. Terjadilah perang dunia nomor 27. Nomor 3 aja belum terjadi, dia udah nomor 27. Dah, apa yang terjadi? UFO. Apa itu? Piring terbang. Serius. Saya nggak bohong. Karena ini berdasarkan kasus-kasus yang tangani langsung. Oke? Nah, jadi ketika terjadi attachment, kenapa kita terluka? Karena attachment. Maka yang harus dilakukan adalah detachment. Apa itu detachment? Lepaskan keterikatan itu tadi. Oke? Caranya apa? Bukan seolah-olah nggak butuh siapapun. Ya. Kadang kita ini agak-agak toksik. Toksiknya apa? Aku nggak butuh siapa-siapa, aku kuat, aku sendiri, aku nggak apa-apa, aku bisa. Tapi air mata ngalir. Air mata yang mengalir itu contoh atau bukti kita masih merespon trauma di dalam diri kita. Kenapa? Apalagi untuk hal-hal kecil. Normalnya manusia nggak perlu menangisi hal remeh. Ya. Saya gampang aja kalau mau ngetes orangnya ada trauma apa enggak. Saya duduk sampingnya, saya cerita aja. Cerita hal-hal yang nggak enak yang di dalam hidup saya. Kalau dia merespon, dia nangis, berarti dia juga punya masalah yang sama. Gampang gitu aja ngetesnya. Oke. Saya pernah duduk sama kawan, gak angin gak ada hujan, kami minum di warung kopi, ya, warung kopi gitu di Jakarta. Saya cerita, tapi saya udah menduga ini pasti arahnya ke sana. Udah saya baca duluan mukanya kan.
Terus saya lihat, tau nggak, aku pernah tahu ada kejadian kayak gini gitu. Begitu saya cerita, dia nangis senangis-nangisnya, air matanya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya bilang, ayo balik ke kosanmu, ku terapi. Karena sudah jatuh air matamu. Padahal saya nggak nanya kabar dia, saya hanya cerita apa yang saya alami. Begitu triggernya mirip, dia nangis. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal kecil, remeh, yang harusnya nggak usah ditangisi, tiba-tiba kita nangis. Itu pertanda bahwa kita punya trauma. Paling gampang, saya tadi pagi kena. Ya. Walaupun saya terapis, bukan berarti saya nggak pernah kena serangan emosi negatif ya. Oh sering dong, sering. Cuma bedanya kalau terapis itu cepat menyadari. Tadi pagi, ini baru kejadian. Saya tuh paling nggak suka sama suara tinggi. Kenapa? Karena dari kecil, saya Batak, asli, tulen. Tapi dari kecil saya nggak bisa sama suara besar. Karena saya ngerasa suara besar itu artinya marah. Kenapa? Karena orang tua saya kalau sudah marah meninggikan suara. Jadi saya kalau orang meninggikan suara dikit, saya langsung, apa nih? Dia marah. Nah gitu. Otak saya merekam. Dan setiap dengar suara orang meninggi, itu badan saya gemeteran. Gitu. Anak di kantor, saya pernah lihat ada satu pembahasan yang kemudian pas saat bahas itu saya gemeteran. Itu namanya trauma respon. Badan kita merespon trauma yang kita simpan. Tadi pagi kejadian, baru banget sebelum saya kesini. Ya, saya dengar suara keras, gitu, suara tinggi. Saya bisa menenangkan diri, tapi diiringi dulu dengan tangan saya gemeteran. Oke? Jadi ini adalah trauma respon, ya, trauma respon, dan semua orang bisa mengalami itu. Nah, caranya adalah detachment. Bukan kita nggak butuh orang lain, bukan kita nggak butuh Allah, tapi mengalihkan ketergantungan kepada manusia, dialihkan ketergantungannya kepada Allah. Maka ada yang menyatakan, apa yang disebut dengan bebas, bebas itu bukan tanpa aturan. Tetapi bebas itu adalah merdeka dari kebutuhan terhadap manusia, dialihkan kepada kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah detachment. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita coba nih, ya. Ini yang akan menjadi concern kita, detachment. Lepaskan itu dari manusia dan benda. Orang yang bergantung sama manusia, ketika manusianya pergi, dia hancur. Orang yang bergantung pada manusia, manusianya meninggal, dia hancur. Orang yang bergantung pada barang, barangnya rusak, hancur, dia ikut hancur. Maka, di manakah kekuatan yang sesungguhnya adalah bersandarlah pada sesuatu yang tidak akan pernah hancur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bangun kesadaran bahwa yang segala sesuatu di dunia ini adalah fana. Hanya Allah lah sumber ketenangan dan harapan yang sejati. Oke? Nah, kita akan masuk kepada surat cinta dari Allah. Siap? Siap? Oke, buka. Inilah kasih sayang Allah untuk hambanya yang terluka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang bertindak berlebihan, melampaui batas atas dirinya sendiri, ya. Semua ini, lebay, over expectation, mengharapkan sesuatu berlebihan, kecewa berlebihan. Ini Allah panggil kita. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu semua putus asa dari rahmat Allah. Ya, lihat, Allah panggil kita dengan spesifik. Wahai hamba yang kelewatan, wahai hamba yang keterlaluan, wahai hamba yang melampaui batas, ayo balik, kata Allah. Oke, masih ada harapan, masih ada harapan. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Masya Allah, ini cantik sekali. Innallaha yaghfiruz dzunuba. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala jenis dosa. Jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, ya, kecuali dosa syirik. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampunkan sebelum orangnya bertobat adalah dosa syirik. Itu nggak bisa. Oke? Nah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun. Dalam bahasa Arab, kalau bentuk kalimatnya gini, ghafur itu artinya banyak. Ghafur, banyak memberikan ampun. Tawab, memberikan taubat berkali-kali, membuka taubat berkali-kali. Ghafur, ampunannya banyak banget. Kenapa? Karena manusia, hambanya juga bikin dosa banyak banget. Itulah arti ghafur. Setelah ghafur, apa yang akan Allah turunkan? Rahim. Setelah Allah ampunkan kita, apa yang akan kita terima? Rahim. Ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang pernah dengar ini? Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tahu apa bedanya? Kalau bahasa Indonesia apa? Maha pengasih lagi, maha penyayang. Manusia banyak nggak yang kayak gini? Berkasih sayang, banyak? Ya, banyak. Udah ngasih, nyayang, nyayangin.
Udah dikasih, alah sayang kali kok aku kasih pula tadi sama dia. Kalau kita nih kasih sayangnya gitu, udah ngasih nyayangin ya. Tapi Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu punya dua makna yang berbeda. Pertama, berdasarkan siapa yang mendapatkan. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali. Berimankah, tidak berimankah, ya. Mau dia amuba kek, mau dia kutu, tungau, virus corona, semuanya Allah berikan Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Kasih sayang yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tapi di sini Allah berinya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang Allah berikan khusus hanya kepada orang beriman. Hanya kepada orang beriman. Makanya kalau orang meninggal disebutnya al-marhum. Orang yang kita harapkan mendapat rahimnya Allah. Kenapa? Karena orang beriman doang yang mendapatkan rahim. Oke? Orang yang tidak beriman, bukan muslim, dapatnya Rahman. Ya, contohnya Rahman Allah apa? Dikasih waktu, dikasih nafas, dikasih kesempatan, dikasih makan, itu Rahman. Kasih sayang Allah. Tapi Rahim khusus diberikan kepada orang beriman. Itu berdasarkan penerima. Dan berdasarkan waktu. Ar-Rahman itu diberikan Allah selama kehidupan di dunia. Ar-Rahim diberikan Allah nanti. Pasca kita wafat dan di akhirat. Insya Allah. Jadi mau dapat Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman nggak mau. Jadi ambil juga dong. Dapat Ar-Rahim kan setelah mendapatkan Ar-Rahman. Kalau nggak Ar-Rahim yang bakso situ, mau. Itu yang punya teman saya. Ya. Nah, jadi Allah Maha Pengampun dan Allah akan turunkan kasih sayangnya setelah Allah ampunkan kita. Ya. Nah, apa tadabbur dari Az-Zumar ayat 53 ini? Next. Nah, ada 3 poin yang mencakup mindset, cara berpikir, attitude, sikap mental, dan behavior. Inilah yang mau kita kenalkan tentang tadabbur Quran. Jadi Quran itu tidak cukup dibaca. Quran itu harus mengubah cara berpikir. Quran itu harus mengubah mental dan keyakinan. Quran itu harus mengubah behavior, perilaku kita. Berapa banyak menghafal Quran tapi tidak diiringi dengan akhlak Quran? Berapa banyak? Saya punya kawan. Ini kawan saya persis. Saya kenal orangnya, sampai sekarang kontaknya masih ada. Tiba-tiba saya dapat kabar. Put, si Fulan, laki-laki ya, si Fulan kena masalah. Kasus. Kasus apa saya bilang? Dia berzina. Innalillahi. Pikiran saya yang dizinahi adalah perempuan yang tidak baik. Ternyata yang dizinahi perempuan bercadar. Jadi perempuan soleha adalah ujian bagi laki-laki soleh. Jangan pikir ketika kita sudah tutup aurat seperti ini, kita nggak jadi fitnah. Tidak. Allah sudah bilang, ya, ini fitnah. Perempuan itu fitnah. Mau bentuknya kayak apa juga fitnah. Mau dia pakai jilbab tertutup pun, ya, jilbabnya panjang sampai bawah gitu, ya, dia akan tetap menjadi fitnah dan ujian bagi laki-laki. Perempuan soleha menjadi ujian bagi laki-laki solih. Perempuan yang tidak solihah akan menjadi ujian bagi laki-laki yang tidak solih. Jadi begitu saya tahu, saya pikir dia sama perempuan yang nggak baik. Ternyata teman saya sendiri yang bercadar. Innalillahi. Saya tanya, satu-satunya korban kah? Bukan, Put. Yang bercadar korban terakhir. Astagfirullahaladzim. Ini laki-laki hafal 30 juz Quran. 30 juz. Segala jenis tilawah dia bisa, lagu-laguan Quran itu dia bisa. Sanatnya dia ambil entah berapa sanat. Penghafal Quran. Tapi dia berzina. Saya tanya, ini korban yang terakhir? Iya. Berapa total korban yang sudah didapatkan? 3, Bud. Yang ini paling, yang terakhir parah nggak? Nggak. Yang terakhir cuma sampai, maaf ya, membuka saja. Yang 2 lagi sampai hamil, Bud. Mana anaknya saya bilang? Diaborsi. Diaborsi keinginan perempuan atau siapa? Disuruh sama si laki-laki ini. Penghafal Quran, 30 juz. Dan bukan satu-satunya kasus. Itulah ketika Quran hanya sampai kepada hafalan, tidak masuk ke dalam hati, tidak menjadi penuntun cara berpikir, tidak menjadi penuntun cara berbuat, tidak menjadi penuntun keyakinan. Itu kenapa saya konsisten, insya Allah, mudah-mudahan ya, minta doanya juga dari kakak-kakak bunda-bunda, mudah-mudahan kami di Darul Quran konsisten untuk terus mendebarkan tadabbur Al-Quran. Kenapa? Quran ini sudah sangat ditinggalkan jauh, ya, ditinggalkan jauh dan dicuekin.
Coba cek di rumah kita, berapa banyak Al-Quran kita yang ujungnya berdebu? Berapa banyak? Ujungnya berdebu, menandakan dia tidak pernah ditarik keluar dan tidak pernah dibaca. Tidak pernah ditadaburi saja, hidup kita kacau balau, apalagi tidak pernah dibaca. Ya, maka tadabur itu sebenarnya dia mengubah 3 hal, cara berpikir, keyakinan, sikap mental, dan behavior, perilaku. Oke, yang pertama, mindset. Apa yang kita dapatkan cara berpikir dari tadabur Az-Zumar ayat 53 ini? 1, peluang untuk kembali kepada Allah. Sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita kesasar, Allah selalu bilang, wahai hambaku, pulanglah. Pulang. Ya. Aku masih di sini menunggu, pulanglah. Siapa yang berdoa? Kalau berdoa dia pakai bahasa Indonesia? Ada di sini? Iya, alhamdulillah. Ya, boleh. Berdoa pakai bahasa Indonesia itu boleh. Cerita saja kepada Allah. Emang kita punya Tuhan lain selain Allah? Kan enggak. Ya, cerita aja. Saya sometimes kayak anak-anak kalau doa sama Allah. Capek ya Allah, capek. Serius. Kenapa harus malu? Kan Tuhan sendiri. Ya. Mau marah-marah juga boleh. Pernah saya punya teman, ya, dia bilang, Put, aku lagi marah sama Tuhan. Marah? Saya bilang, marah. Ayo, kamu marah kan? Kamu kecewa kan? Karena Tuhan menempatkanmu di posisi ini? Iya. Ayo marah. Marah. Bilang sama Allah kamu kecewa. Bilang. Setidaknya kamu masih menyadari bahwa perasaan kecewa itu datang dari Allah. Nanti pelan-pelan belajarlah bagaimana beradab kepada Tuhan. Segituin. Berani gak orangnya? Gak berani. Gak berani. Cuma macam-macam doang. Gak berani dia. Kalau saya tantang, ayo kalau mau marah-marah sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah aku marah, ayo bilang. Gak berani. Ya. Alhamdulillah sekarang udah balik orangnya, udah balik waras. Gitu. Nah yang kedua, harapan yang tidak pernah putus. Saya pernah nonton film, ini film bukan film Islam. Bukan film Islam sama sekali. Tetapi film ini bilang, dia ceritanya ateis. Perempuan ini ateis dan dia cerita ke cowoknya beragama. Dia bilang gini, saya merasa iri kepada orang yang bertuhan. Kenapa? Karena orang yang bertuhan selalu punya harapan setiap hari. Itu jawabannya. Ini yang ngomong orang ateis. Orang yang bertuhan selalu punya harapan setiap hari. Saya ngomong aja merinding. Karena tidak jarang dalam hidup ini kita merasa mentok kan? Gak punya jalan keluar. Setiap kali saya menghadapi masalah, apa yang saya ucapkan? Saya tepuk jantung saya itu. Saya tepuk dada saya. Saya bilang, Putri tenang. Ada Allah. Karena saya gampang panik orangnya. Saya gampang panik. Kalau udah panik, gemeteran kayak tadi. Begitu saya menghadapi masalah yang rasanya udah gak ada jalan keluarnya, saya tepuk dada saya, Putri, ada Allah, dengar, ada Allah pun. Dan itu selalu berhasil menenangkan. Ya, kenapa ditepuk dada? Karena ini kolbu, tempatnya iman. Untuk kembali menyadarkan, hei, ada Tuhanmu, apa yang kau takutkan? Gitu ya. Yang kedua, attitude, sikap mental. Sebagai orang beriman, optimislah terhadap rahmat Allah. Kalaupun terluka, masa iya nggak mungkin sembuh? Apa iya mungkin Allah membiarkan kita dilepas gitu saja? Ya. Yang selanjutnya adalah rendah hati dan ikhlas bertaubat. Ikhlas bertaubat, ngaku sama Allah, iya saya nggak mampu. Iya ya Allah saya lemah. Gak usah sok-sokan kuat. Allah tuh seneng banget ngerjain hamba yang sok kuat, serius. Serius. Kenapa? Saya merasakan. Ya. Dulu tuh saya sok hebat, sok kuat, sok pintar. Penyakitnya orang yang bisa mikir kayak gitu, sok pintar. Ini masalah ini harus selesai dengan cara A, B, C, D. Oh, distrategikan tuh. Harusnya begini caranya, begini caranya, begini caranya. Tiba Allah datang menyelesaikan. Satu pun gak ada yang terlaksana yang tadi. Gak ada. Jadi saya kalau udah kayak gitu, saya bilang, ya Allah, hamba mohon maaf, hamba mohon ampun. Memang aku sok pintar. Memang aku hamba yang sok tahu ya. Jadi ikhlas bertobat. Yang ketiga, behavior, perilaku kita. Pertama, sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki diri. Setelah kita terluka, minta ampun sama Allah. Karena bisa jadi, luka yang kita rasakan itu adalah hasil dari dosa yang belum ditaubatkan. Rasa galau yang Allah datangkan kepada hati manusia, sesungguhnya adalah alarm dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dosa yang belum ditaubatkan. So feeling guilty, ya, perasaan gelisah yang nggak bisa terdefinisikan itu adalah alarm dari Allah. Hei hamba, masih ada di dosamu yang belum kau taubatkan. Makanya kau galau nggak jelas. Pernah nggak kita lagi duduk, tiba-tiba kita gelisah? Pernah, Bu? Atau kita nggak tahu, aku ini sedih karena apa ya? Pernah? Yes. Itulah yang disebut dengan feeling guilty. Perasaan bersalah
perasaan tidak nyaman yang Allah tunjukkan, Allah sisipkan ke dalam hati manusia karena orangnya masih punya dosa yang belum ditaubatkan. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kita siap sembuh nggak? Siap untuk pulih? Insya Allah. Next. Iya. Allah, aku ingin sembuh. Minta tolongnya ke siapa? Ke Allah. Ya. Orang kalau punya masalah dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke psikolog. Ya. Saya kalau jadi psikolognya saya bilang, kok kira aku nggak masalah? Serius. Saya terapis mental. Tapi kalau mau terapi orang, saya cek dulu diri saya. If I'm not okay, saya nggak akan terapi orang. Dan saya akan bilang, boleh tunggu nggak 1 atau 2 hari, saya tenangkan dulu diri, baru saya akan terapi kamu. Atau kalau saya mau terapi orang, saya tenangkan dulu diri saya terapi diri saya, rilis dulu, ya, energi negatifnya dilepas, baru saya berani pegang orang. Kenapa? Karena jangan minta tolong ke saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya membantu atas izin Allah, bukan karena saya yang hebat, tidak. Maka kalau kita punya masalah, ya, kalau sakit jangan buru-buru cari dokter. Apa yang pertama dilakukan? Iya, tanya ke Allah. Allahumma isfi antas syafi. Kalaupun nanti kita ke dokter, itu adalah ikhtiar karena petunjuk Allah harus diselesaikan lewat dokter. Dulu saya jerawatan parah. Ya, kalau ada yang lihat, ini kan banyak acne prone ya. Ini acne prone, kulit saya tuh banyak jerawatnya. Seriously, saya itu menentukan skincare aja istiqorohnya 1 bulan. Saya bilang, ya Allah, saya mau sehat, saya mau kulit saya sehat, tapi saya nggak mau pakai produk yang berbahaya, saya tidak mau pakai produk yang haram, saya nggak mau pakai produk yang kemudian terafiliasi AIUEO. Boleh nggak tunjukkan kepada saya produk yang benar? Serius, sampai urusan skincare, saya sholat istiqoroh 1 bulan. Saya nonton review di YouTube, saya tanya teman saya yang paham skincare, ya, saya tanya teman saya yang paham obat-obatan, ini cocok nggak buat kulitku, ini bagus nggak buat kulitku? Put, pakai yang ini aja, karena kan kamu jerawat, pakainya ini. Dan saya nggak sakit hati. Dulu saya sakit hati dibilang kayak gitu. Kamu tuh jerawatan, saya sakit hati. Ngapain sakit hati? Padahal kan emang real kan? Kamu tuh jerawatan, ya memang, kenapa gitu? Nah, kemudian ketika saya mulai memperbaiki kulit, saya tanya. Alhamdulillah, sampai hari ini saya tidak pernah ketemu skincare yang nggak cocok. Selalu cocok, alhamdulillah. Karena setiap mau beli atau setiap mau ganti produk, saya tanya, ya Allah, inikah petunjukmu? Bismillah. Kalau memang nggak baik, kasih petunjuk. Biasanya ada aja tuh, entah saya nggak jadi beli, entah produknya habis. Ya. Nggak baiknya ada 2 hal, untuk kulit saya apa untuk dompet saya. Dulu ada produk awal-awal saya pakai produk luar. Memang bagus buat kulit, tapi nggak bagus buat dompet. Akhirnya saya ganti, cari produk lokal, oke? Nah, jadi insya Allah kita bisa sembuh dengan 3 cara. Hari ini saya ajarkan 3 cara. 1, tazkiyatun nafs, kedua menerima takdir, yang ketiga nanti pakai ibadah. Next. Oke. Pertama, tazkiyatun nafs. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Merenungi diri sendiri atau muhasabah, tingkatkan kualitas ibadah, dan menghindari penyebab sakit hati. Nah, ini kalau tadi ada yang memperhatikan, saya membuka kajian ini dengan 1 doa. Doanya ada di sebelah kanan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jiwa manusia ini punya 2 potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia nomor 1 fujur. Apa fujur? Durhaka. Yang kedua baru takwa. Jadi jiwa manusia ini kalau tidak dipaksa menuju takwa, dia akan diarahkan kepada durhaka, ngelawan. Jiwa manusia seperti itu. Maka manusia ini kalau nggak minta tolong sama Allah untuk dibersihkan jiwanya, nggak bisa bersih sendiri walaupun pakai rinso anti noda, nggak bisa. Ya, nggak ada iklan gitu ya. Jadi nggak akan pernah bisa bersih. Kecuali meminta kepada Allah, Allah bersihkan jiwa saya. Ati nafsi taqwaha, datangkan kepada jiwa saya ketakwaannya. Karena kalau nggak aku minta takwanya, pasti aku ditunjukkan kepada durhaka, fujur. Fujur itu melawan. Kata Allah sholat, kita malah sholat, fujur. Ya. Kata Allah sedekah, kita bilang, nanti-nanti aja lah, fujur. Kata Allah laksanakan haji, ntar aja lah, belum cukup uangnya, fujur. Jiwa manusia kalau tidak dipaksakan menuju takwa, dia akan ke arah fujur. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah
Menyadari kesalahan diri sendiri. Yes, saya masih ada sakitnya, sadari. Ya, saya punya lukanya, sadari. Oke? Merenungkan diri sendiri. Apa sih yang saya rasakan? Kenapa ya saya terluka? Kecewanya dari mana ya? Salah nggak sih berharap sama manusia, gitu ya? Terutama yang patah hati nih, para jombloers, ya, pasti berharap sama manusia pasti kecewa, sudah dijamin. Carilah perhatian manusia, maka kekecewaan akan mengiringinya, pasti. Oke. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Oke. Ibadah itu banyak, tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji. Syukur itu juga ibadah. Bersabar itu juga ibadah. Ya. Menerima takdir Allah itu juga ibadah. Kita enggak. Yang penting ibadah apa? Sholatnya, sholat, tapi ngadepin orang marah-marah, nggak sabar. Bukan ibadah. Sabar itu ibadah. Syukur itu ibadah. Ya. Sabar dan syukur itu adalah dua kunci ke surga. Jika kamu hanya punya salah satunya pun, kata Rasulullah, kamu akan tetap bisa masuk surga. Kenapa? Karena orang tidak bisa bersyukur kalau belum bersabar. Dan orang tidak bisa bersabar kalau tidak didahului dengan bersyukur. Insya Allah ya. Nah, jadi meningkatkan kualitas ibadah dan menghindari penyebab sakit hati. Nah ini dia. Kalau udah tahu penyakit sakit hatinya ada di sosmed, ya, misalnya kita syirik sama mobil barunya Atta Halilintar, atau kita syirik sama kehidupannya Raffi Ahmad, ya udah di-unfollow aja, beres. Saya itu di sosmed saya nggak ada follow artis. Kalau misalnya saya follow teman saya ternyata dia belakangan jadi artis, beda cerita. Tapi kalau dia sejak awal artis saya follow, nggak ada. Kenapa? Karena saya tahu hidup dia bukan realita hidup saya, bukan. Jadi saya memilih untuk following orang yang saya kenal saja. Ya. Saya kenal dan saya tahu dia siapa di dalam kehidupan nyata. Dan saya lebih berkenan lagi menjalin kehidupan yang nyata di dunia nyata. Oke? Jadi, kenapa kita harus menjauhi penyebab sakit hati kita? Karena disitulah nanti kita akan diuji dengan trigger yang sama. Kalau memang sakit hati kita ada di sosmed, jauhi. Kalau memang luka kita ada dari orang-orang di dekat kita, jauhi dulu sementara waktu. Oke? Nanti kalau sudah tenang baru diselesaikan. Jangan dijauhin terus. Aku tinggalkan kamu selama-lamanya. Iya. Gak selesai urusannya, ya. Nah, jadi doa yang bisa kita ucapkan, ya, terkait dengan ini, oke, yaitu adalah doa memohon kesucian jiwa. Nanti dibaca. Ya, kalau misalnya butuh slide-nya bisa diminta ke admin kajian. Allahumma ati nafsi, ya Allah datangkanlah kepada jiwaku takwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling baik dan paling mampu mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan menjaga jiwaku. Ya. Gak ada yang bisa menjaga jiwa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya sembuh kembali dan merasa berharga? Yang kedua adalah next, menerima takdir. Nah, menerima takdir itu juga bagian dari ibadah. Rukun iman terakhir, al-imanu bil qada wal qadar. Beriman terhadap takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Contoh takdir yang nggak bisa diubah adalah mati, terus? Kalau cara mati bisa diubah ya, cara mati bisa diubah. Waktu kematian itu yang nggak bisa diubah. Takdir yang nggak bisa diubah, ini diri kita. Kita lahir perempuan, bisa diubah? Enggak, mau sujud-sujud doa-doa siang malam sampai kepalanya benjol, ya, bisa nggak diubah jenis kelaminnya? Nggak bisa. Makanya ada orang yang kreatif, ubah sendiri. Saya bilang, melawan takdir Allah adalah pekerjaan paling melelahkan. Melawan takdir Allah adalah pekerjaan yang paling melelahkan. Contohnya siapa? Iblis. Iblis. Lihat. Oke? Lihat iblis. Allah cuma suruh apa? Fasjud li Adam. Wahai iblis, sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Tapi kan dia dari tanah, aku dari api. Aku orang lama, senior. Gak bisa. Dia siapa? Panjang. Lihat. Ya kan? Banyak kali nego-negonya. Nego-nego terhadap perintah Allah, lihat endingnya. Sampai hari ini dikutuk sama Allah. Ya, panjang. Cuma manusia kadang lebih setan daripada setan. Iya. Setan cuma satu perintahnya yang dilawan, ya kan? Sujudlah kepada Adam, setan ninggalin.
Manusia disuruh sholat nggak sholat, disuruh sedekah nggak sedekah, disuruh puasa nggak puasa. Ya, disuruh sholat bentar ya Allah, bentar. Satu-satunya perintah yang mungkin dilakukan manusia terhadap Tuhannya adalah bentar. Ya. Sholat kata Allah, hayya 'alas sholah, bentar. Lihat, ada hamba berani nyuruh Tuhan. Makanya saya bilang lebih banyak manusia yang lebih setan daripada setan. Setan ngelanggar cuma sekali, dicampakkan dari surga, dikutuk sampai akhir zaman. Perintahnya satu, ngelanggarnya sekali. Manusia perintahnya banyak, melanggarnya ratusan kali. Kayak gitu, udah kayak gitu pun, kalau dia bikin salah, jawabannya apa? Ini semua gara-gara setan. Kata setan, aku angkat tangan bos. Gak ada nih, gak ada peran gue. Ya, setan aja kesel tuduh. Padahal memang dasar manusianya sudah menginternalisasi sifat setan. Jadi setan itu bukan benda, setan itu sifat. Bendanya, makhluknya adalah iblis. Sifatnya setan. Asal katanya syaitonah. Syaitonah artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan. Maka sifat setan bisa muncul di jin, bisa muncul di iblis, bisa muncul di manusia. Sifatnya yang setan. Gitu ya. Jadi jangan dinyalain setan. Nanti itu bulan puasa, katanya setan dibelenggu. Tapi kok aku malas ya di bulan puasa ini? Ya emang lu setannya. Ya, sudah terinternalisasi sifat setannya di dalam diri. Makanya setan dibelenggu dia santai-santai aja, nggak ada job desk 1 bulan aman. Kenapa? Udah ditanam dari lama. Oke, hati-hati. Setan itu nggak ada di majelis ilmu di sini. Setan itu nggak ada di diskotik. Setan nggak ada di diskotik. Setan nggak ada di tempat maksiat. Setan adanya di masjid dan di majelis ilmu. Hati-hati, di sini, di ruangan ini banyak setannya. Apa? Nanti ada yang bangga diri, ya. Auzubillah. Makanya saya kalau habis ngasih kajian tuh harus dilanjut titah guru saya, kamu perbanyak zikir. Kenapa? Karena bisa jadi ada bangga diri, ada ujub. Ya. Bisa jadi. Bukan nggak mungkin. Nabi saja ketika ingin melakukan suatu kebaikan bisa disisipi dengan ujub. Dan itu di Quran dinyatakan. Apalagi saya manusia biasa, bukan nabi. Saya kan nabi orang Batak, nabi aso doh. Ya, maksudnya biasa aja gitu. Ya. Jadi kita semua ini akan terus diterpa oleh gangguan tadi. Maka minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah, mudah-mudahan tidak masuk sifat setan itu ke dalam diri kita. Oke? Nah, selanjutnya menerima takdir, yaitu yang pertama lakukan menerima kenyataan dengan ikhlas. So, see the reality, not the expectation. Kita tadi sudah sepakat, yang membuat sakit bukan realitanya, tetapi ekspektasinya. Ya, ada teman saya di sini. Tuh. Dulu dia bilang gini, kan saya bilang, saya ini banyak punya kisah cinta yang menyedihkan. Saya bilang. Kata dia apa? Kau tuh gak punya kisah cinta. Kok gak punya kisah cinta, Bud? Kenapa? Iya, karena realitanya kamu tidak pernah punya kisah cinta. Saya pikir-pikir iya juga. Karena selama bertahun-tahun saya itu cuma cinta sendiri, suka sendirian. Bukan menjalin hubungan kan gitu kan. Jadi rasa sakit yang dirasakan bukan karena realita, tetapi karena ekspektasi. Itu dulu zaman jahiliyah ya. Sekarang udah tobat. Tanya coba orang. Zaman jahiliyah karena jauh dari petunjuk Allah, dulu belum belajar tadabbur Quran. Jadi banyak larinya ya. Walaupun saya anak pesantren. Tapi saya baru belajar tadabbur Quran 2019 sampai sekarang insyaallah ya. Nah, yang kedua, setelah menerima kenyataan dengan ikhlas, walaupun pahit, terima dulu. Saya pernah suatu waktu ada satu hal yang gak bisa saya terima. Berat banget rasanya di hati saya tuh. Kenapa ya Allah? Otak saya berpikir, kenapa? Ini loh orang-orang yang suka mikir ini, ya. Perintah Allah dipikirkan, takdir Allah pun dipikirkan. Padahal takdir Allah nggak perlu dipikirkan. Takdir Allah cuma perlu diterima. Tapi saya karena suka mikir, takdir Allah pun saya pikirkan. Padahal bukan ranah kita. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini ya Allah? Sampai akhirnya saya capek sekali. Saya sholat, habis sholat saya sujud. Ini baru kejadiannya tahun lalu. Saya sujud, saya bilang apa? Saya terima. Saya terima ya Allah. Sudah, terserah engkau, saya terima. Saya bilang, saya terima semua keadaan ini. Alhamdulillah. Setelah itu justru pertolongan Allah banyak datang. Walaupun awalnya nggak enak. Tahun lalu, saya bocorin dikit ya. Ini rahasia pribadi tapi nggak apa-apa. Biar jadi itibar. Tahun lalu tuh saya nggak mau nikah. Nggak mau. Kan, kenapa? Umur saya udah 30 tahun lalu. Tahunnya 31. Tahun lalu umur saya udah 30, udah S2.
Terus banyak mulut dajjal. Tahu mulut dajjal? Ih, udah 30 tahun, perempuan S2, mana ada laki-laki yang berani. Saya keluar dari pintu, dia dajjal, saya bilang. Bercanda, enggak segitunya. Tapi saya mau mengkategorikan itu mulut dajjal. Kenapa? Karena nggak bawa solusi, malah mencaci. Ini dia kalau dajjal datang, kayaknya dia nyambut paling depan marhaban dia. Gitu ya. Karena nggak solusi. Tapi jujur, perkataan itu mempengaruhi. Value, harga diri tadi, mempengaruhi. Sehingga saya terluka. Harga dirinya terluka, value dirinya terluka. Apa yang saya katakan? Udah nggak mau nikah. Hidup sendiri juga bisa kok. Kerja, punya uang, ya kan? Cewek gitu. Perempuan itu makin punya duit, makin tidak butuh laki-laki. Laki-laki makin banyak duit, makin butuh perempuan. Ya kan? Makanya kalau orang banyak harta, ya kata ibu saya, mama saya bilang gini, orang poligami itu 4, kata dia. 1, banyak harta. 2, banyak rupa, ganteng. 3, banyak agama. Maksudnya adalah dia orang yang punya agama. Ya, biasanya orang soleh gitu kan. Nah, istrinya banyak lah, nggak apa-apa lah ya kan. Orang dia punya agama. Atau dia punya rupa, ganteng misalnya, boleh lah. Ya kan? Atau punya harta, oke lah, bisa menafkahi. Tapi nak, kata mama saya, kalau nggak banyak harta, banyak rupa, banyak agama, udah nggak kaya, nggak ganteng, ya kan? Nggak soleh. Yang keempat, nak, apa mak? Gila. Udah tahu nggak punya ilmu, nggak punya muka, nggak punya duit, kawin lagi gitu. Bercandaan ya. Jangan saya di ini ya, saya bukan tidak pro poligami, enggak. Poligami itu syariat, tapi banyak syaratnya ya. Jangan kita membenci juga, nggak boleh. Saya melarang poligami, nggak boleh juga, syariatnya ada. Tetapi harus paham betul kedudukan poligami dalam Islam itu kayak apa ya. Ini kalau bahas ayat poligami, saya yakin ramai nih yang datang nih, perempuan semua, ya kan? Cari perlindungan. Ya, jadi itu ya, menerima kenyataan dengan ikhlas, lalu membangun persepsi positif terhadap ujian. Persepsi positif atau mencari hikmah. Oke? Contoh, dulu saya itu nggak suka sama tubuh. Saya nggak bisa terima tubuh saya sendiri. Saya ngerasa saya hitam, kurus, kecil, hidup, bernapas. Ya, gantungan kunci kali ya. Satu hal yang saya nggak suka adalah hidung. Dulu hidung. Karena hidung saya itu waktu dari kecil saya dibilang hidung sepur. Hidung kereta api gitu, ngembang. Kan kalau lokomotif kereta api kan mut gitu kan. Karena hidung saya kayak gitu. Ya udahlah ya, namanya juga dikasih Allah. Banyak hal yang nggak saya suka dari tubuh. Sampai akhirnya saya belajar tadabbur dan mulai mengambil hikmah. Saya bilang ke diri saya, Putri, andai kata kamu diberikan kecantikan yang lebih dari ini, kamu mungkin tidak jadi guru tadabbur Quran. Kamu mungkin jadi model. Iya, ya. Kamu mungkin jadi model, Put. Karena waktu kecil rambut saya bagus. Sampai dibilang Tiara sampo sunslip. Karena memang bagus, panjang gitu kan. Saya masih umur 5 tahun aja sudah sepinggang rambutnya. Gitu ya. Rambutnya bukan jenggotnya. Jadi saya menyadari andai Allah memberikan kelebihan fisik, kecantikan yang lebih dari ini. Ya. Kalau sekarang ya cantik, alhamdulillah gitu. Saya juga merasa nggak mungkin bilang jelek kan ciptaan Allah. Kata Allah udah dikasih. Tapi andai saya mendapatkan kecantikan lebih dari ini, mungkin saya bukan jadi guru Quran. Mungkin saya jadi model. Jadi insya Allah apa yang Allah berikan cukup. Begitupun ujian dalam hidup kita. Ya. Saya kan juga bertanya, ya Allah, umur saya udah 31, belum nikah. Ya. Ini antara dua, satu, laki-laki macam apa yang akan engkau datangkan kepadaku sampai trainingnya gini banget. Atau yang kedua, tugas apa yang engkau berikan kepadaku. Tapi saya udah dapat jawabannya, baru satu nih. Ya. Jawabannya adalah, saya akan bikin program. Judulnya 30 Free and Single. Ya. 30 free dan masih sendiri. Kenapa? Saya mau bikin program ini. Untuk mendukung cewek-cewek menuju 30 atau yang udah lewat 30 untuk tetap merasa berharga. Kita ini belum nikah bukan karena nggak laku. Tapi karena mobil Avanza beda dengan mobil Ferrari jualannya. Ya. Jadi saya mau bikin program ini. Intinya adalah untuk menguatkan sesama the 30 girls, ya, the 30 ladies, ya, untuk kembali merasa berharga.
Jangan menjadi desperate. Saya bilang, aku ini belum nikah bukan karena nggak laku. Kenapa Put? Nggak sempat. Nggak sempat apa? Nggak sempat galau. Saya mau galau dikit baru, bentar, kajian belum. Ya. Mau galau deadline banyak, mau drama deadline banyak. Jadi saya bilang, kayaknya saya belum nikah bukan karena nggak laku, tapi karena nggak sempat galau. Gitu ya. Maka doa saya sama Allah sederhana. Ya Allah, aku ini malas. Aku ini malas mengurusi hidupku. Jadi tolong seleksinya lakukan di Engkau ya Allah. Aku terima pemenangnya aja. Seriously. Sehingga belum menikah di usia 30 tidak saya jadikan suatu beban. Malah saya anggap ini kesempatan. Mungkin Allah mau bilang, Putri, kau bantu orang-orang yang menuju 30 dan sudah 30 dan belum menikah, bantu mereka untuk kuat dan percaya kepada kehendakku. Itu yang sekarang sedang saya perjuangkan. Jadi saya mau bikin kajian, judulnya 30, Free, and Single. Sepakat gak nih kita bikin? Sepakat? Oh, sepakat. Insya Allah ya. Tenang aja. Yang udah nikah pun kalau mau ikut boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan ngaku single. Mentang-mentang 30 friend single ikut pula ya kan. Ngakunya single mau cari jodoh lahir. Nggak ada, saya bukan berjodoh. Oke. Yang ketiga adalah berdoa meminta ketabahan. Next. Selanjutnya adalah istighfar, tawakal, dan syukur. Ya. Pertama, istighfar untuk membersihkan jiwa dari rasa penyesalan. Nah, jadi kadangkala kesulitan dalam hidup kita itu datang karena apa? Datang karena kitanya masih punya dosa. Maka Nabi Nuh, perintah beliau kepada umatnya, ya, di dalam surah Nuh ayat 10-12, kata Nabi Nuh kepada umatnya, kaum Nuh, beliau bilang apa? Minta ampunlah kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan, nih saya kasih bocoran. Nomor 1 yang akan Allah berikan kalau sudah diampuni adalah harta. Harta. Jadi kalau Allah sudah berikan ampunan, yang pertama kali akan diperbanyak oleh Allah adalah harta. Maka kalau ada orang kismin, orang yang merasa hidupnya seret, amalan yang saya ajukan biasanya adalah nomor 1, istighfar. Orang yang belum punya anak juga istighfar amalannya. Kenapa? Karena nomor 2-nya setelah Allah datangkan harta yang banyak, yang nomor 2 adalah Allah berikan wabanina. Apa banina? Anak-anak. Jadi nomor 1-nya adalah diberikan harta benda, nomor 2-nya adalah diberikan anak-anak. Yang jomblo gimana? Sama. Yang jomblo juga, amalan jomblo, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Waktu ada kejadian di kantor saya yang lama, kami mengalami kondisi finansial yang berat, seret semuanya. Gak bisa ngegaji orang. Saya waktu itu kepala SDM, saya manajer SDM. Apa yang saya lakukan? Saya datangi karyawan. Saya kumpulkan karyawan, saya datangi. Saya kasih tahu, kondisi kita sekarang seperti ini, penyebabnya begini-begini, mohon doanya sama-sama. Saya kasih tugas bikin namanya proyek istighfar. Semua SDM harus istighfar minimal 500 kali dalam satu hari. Tapi Masya Allahnya mereka, saya bilang, Bapak, Ibu, saya butuh bantuan kalian, rezeki kita akan lancar kalau rezeki kalian lancar. Karena rezekinya lembaga, pasti rezekinya kalian, rezeki kalian pasti rezeki lembaga. Kami ingin menggaji kalian dengan layak, maka tolong bantu kami, istighfar rame-rame. Istighfar, 3 minggu, minimal 21 hari, karena begitu syaratnya, minimal 21 hari. Mereka berlomba-lomba, aku 1000, wah nggak bisa, kau 1000, aku 5000. Mohon maaf, yang ngomong ini bukan orang-orang terpelajar. Yang ngomong ini, yang tanding-tandingan istighfar ini, tukang sapu, cleaning service, tukang masak, yang lomba-lomba istighfar. Saya bilang sama guru, kan klubnya beda ya, klub karyawan dengan klub guru. Setelah dari klub karyawan, saya pindah ke klub guru. Lihat itu karyawan saya bilang. Mereka tanding, 5.000 istighfar, ada yang 10.000. Kadang tercapai nggak? Aduh, hari ini belum tercapai, dikit lagi, kurang 1.000. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut besok ya. Dan mereka bikin grup. Alhamdulillah, kami tetap bisa menggaji, bahkan ketika kami khawatir tidak bisa memberikan THR, qadarullah, Allah datangkan orang-orang yang kemudian memberikan mereka THR dan bukan dari kami. Dari kami tetap ada, tapi dari orang lain lebih banyak. Tiba-tiba mereka diundang acara ini, dikirim. Bahkan ada teman saya dari Jepang, kirim THR ke Indonesia untuk mereka. Again, disitulah istighfar luar biasanya. Ya, jadi rezeki tertinggi itu adalah rezeki yang diperoleh karena Allah mengampunkan dosa-dosa kita.
Ya. Siap ini untuk istighfar? Insya Allah. Yang kedua apa? Yang kedua tawakal, penyerahan diri. Nah, manusia ini kadang banyak tidak tawakal, ya. Tahu tawakal? Tahu-tahu ngakalin, bukan. Bukan tahu-tahu ngakalin ya. Tawakal itu ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, saya serahkan urusanku kepadamu. Oke? Ketika saya berhadapan dengan masalah, nggak masalah sih, kenyataan bahwa saya belum menikah, saya bilang gini, God, I'm surrender. Tuhan, aku menyerah kepada usahaku sendiri, ya, dan aku berserah kepadamu. Bukan berarti putus asa, tidak. Saya bilang, ya Allah, saya sudah usaha dengan cara saya. Tapi tawakal itu adalah ketika ada satu bagian yang kita tidak bisa atur sebagai manusia, disitulah tawakal bekerja. Kita sudah usahakan ikhtiar setengah mati, tapi ada satu bagian yang nggak bisa kita atur, disitulah tawakal bekerja. Serahkan kepada Allah. Oke. Yang ketiga, bersyukur dengan menyebutkan nikmat yang masih dimiliki. Nah, ya, itu tadi jangan menyedihkan hidup. Apalah aku udah jomblo, nggak punya kerjaan, kismin, jelek. Oh semua kejelekan hidup sama kalian. Ya, jangan disedih-sedihkan hidup. Syukuri nikmat yang masih dimiliki. Iya, aku belum nikah, tapi alhamdulillah, ya keluargaku mendukung, temanku baik, pekerjaanku baik. Udah. Apalah Wak, gaji awak kecil kali. Mau sebesar apa? Dinosaurus. Mau beli apa rupanya? Kan paling cuma beli-beli bedak kan? Iya. Beli bedak mas skincare kan? Itu pun kok beli. Kalau beli. Kalau enggak, ya. Jadi yang masih ada di kita disyukuri. Oke, terakhir kita akan ikhtiar next. Oke. Kita terakhir ikhtiar dengan Asmaul Husna. Jadi setelah tadabbur, ya, kajian ini bentuknya seperti itu. Mungkin kalau ada yang baru datang, saya perkenalkan dulu bentuk kajian ini adalah tadabbur ayat Quran dan tadabbur Asmaul Husna. Asy-Syafi, mengenal Allah sang Maha Penyembuh. Allah Asy-Syafi adalah yang Maha Penyembuh. Hanya dengan mendekatkan diri pada Allah dan memohon padanya, luka batin kita dapat disembuhkan dengan cara yang terbaik menurut Allah. Jadi obatnya Allah yang racik. Jangan ngeracik-racik sendiri. Kita cuma bisa ikhtiar, tapi sang Maha Penyembuh adalah Allah. Kita cuma bisa makan obat, tapi yang menarik penyakitnya hanya Allah. Kita bisa ikhtiar dengan terapi dan segala macam, ya, dengan penyembuhan diri dan segala macam. Tetapi ingat, penyembuhnya siapa? Allah, bukan kita. Dalam tadabbur Asmaul Husna, ada 3 hal yang patut kita tadabburi. Pertama, akui keterbatasan kita dalam menyembuhkan luka batin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sebagai terapis, tiap kali momen terapi saya selalu bilang, saya tidak menjanjikan apa-apa. Kekuatanmu bertawakal kepada Allah, itulah yang menentukan, bukan saya. Saya hanya membantu saja. Oke. Yang kedua, ketika tidak ada yang bisa menolong, Allah lah penyembuh yang terdekat. Jangan berharap pada manusia, ya. Kita kadang kebanyakan deking. Aku ada dekingku di sana. Ya, kayak anak kecil, waktu kecil kan kita gitu. Kok aku bilang mamaku ya? Mamaku polisi. TikTok ya. Terakhir yang endingnya, mamaku si Regar, cabut semua. Ngeri kali kekuatannya. Di TikTok saya nonton itu ya. Anak-anak kantor juga nonton. Nah, jadi ketika nggak ada yang bisa menolong, nggak ada lagi backupnya, nggak ada backingnya, ingat hanya Allah. Yang terakhir, mengajarkan kita untuk menjadi penyembuh bagi sesama. Jujur, kenapa kemudian sekarang saya konsen kepada penyembuhan mental? Karena saya adalah survivor. I am a survivor. Saya pernah ada di fase pradepresi. Saya pernah di fase inner child-nya kambuh. Saya pernah di fase anger issues, punya masalah dengan pengontrolan kemarahan. Saya pernah punya masalah dengan self-esteem, membangun nilai diri dan sistem diri. Maka semua yang saya jalani dan kemudian Allah memulihkan saya dengan Quran, itu yang sekarang ingin saya bagikan. Rasanya saya ingin lebih banyak membantu orang untuk merasakan keajaiban Al-Quran itu dalam menyembuhkan luka-luka batin kita. Itulah kenapa kajian ini kita beri nama Quranic Mental Healing. Karena kita berharap mudah-mudahan mental kita seiring pulih, tumbuh, bukan hanya pulih, tumbuh, dan mencapai potensi terbaiknya. Apa potensi terbaiknya mental kita? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya setiap kali baca ayat ini mau nangis. Karena cita-cita saya mudah-mudahan aku dipanggil dengan panggilan ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bayangkan pada saat ruh kita dicabut.
Allah panggil kita dengan panggilan sebaik ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, pulang yuk. Saya mau nangis setiap kali mentadaburi ayat ini. Saya bilang, ya Allah, saya hanya punya kesempatan meninggal 1 kali, nggak ada orang meninggal 2 kali. Kalau kesempatan meninggal saya hanya 1 kali, tolong panggil saya dengan panggilan ini. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah. Dalam keadaan aku ridho sebagai Tuhan kepada hamba, dan engkau ridho sebagai hamba kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuk ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Mau dipanggil dengan panggilan ini? Siap untuk menjadi jiwa terbaik? Insya Allah. Ya. Caranya dengan pulih. Jangan pernah menghubungkan antara luka batin dengan ibadah. Dia kan depresi karena jarang baca Quran. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini 2 ranah yang berbeda. Betul, cara memperbaikinya salah satunya dengan baca Quran. Betul. Tetapi ketika orang terkena masalah mental, jangan dituduh ibadahnya jelek. Belum tentu. Ini 2 ranah yang berbeda. Yang ngomong ini bahkan psikolog muslim. Psikolog muslim dari Inggris. Namanya Dr. Rania. Saya ngikutin beliau. Stanford sekarang punya Muslim Mental Health Studies. Muslim Mental Health Studies, bayangkan. Kajian kesehatan mental dari sudut pandang Islam. Stanford University punya ini sekarang. Dan guru besarnya adalah Dr. Rania tadi. Dia bilang, antara depresi, kecemasan, dan semua gangguan mentality, ini adalah ranah yang berbeda dengan ibadah. Betul kita minta tolong Allah, tapi bukan berarti ketika orang depresi, penyebabnya satu-satunya adalah dia kurang ibadah. Tidak. Mama baby blues, kau nih baru melahirkan baby blues, kurang zikir kau. Lah, orang baby blues kok kurang zikir? Orang baby blues, apakah penyebabnya karena kurang zikir? Mengobatinya pakai zikir, betul. Tapi bukan berarti dia baby blues karena kurang zikir. Bukan. Ini 2 ranah yang beda. Yang ngomong guru besar, bukan saya hanya menyampaikan ulang. Oke? Jadi untuk menjadi jiwa yang pulih, betul kita harus menjadi hamba Allah yang juga terus memperbaiki diri. Karena an-nafsul mutmainnah itu adalah proses sepanjang hayat. Menjadi ibadur rahman, hamba Allah, itu adalah proses sepanjang hidup. Tidak bisa didapatkan dalam sekali tarik. Tidak bisa terwujud dalam satu amalan. All the life. Along the journey of life. Sepanjang kita hidup, kita terus berusaha mencapai an-nafsul mutmainnah. Insya Allah. Mungkin sini dari saya ini dulu, nanti boleh ada tanya jawab dan mau praktek sedikit terapi pemulihan mental. Ya, insya Allah. Nanti kita 15 menit. Kalau mau ada tanya jawab boleh. Karena ini tiap sesi beda-beda. Minggu lalu yang datang nggak ini prakteknya, ya kan? Yang minggu lalu hadir prakteknya beda. Yang minggu ini datang prakteknya beda. Makanya memang disarankan terus hadir. Karena praktek pendekatan Qurannya kita bedakan. Gitu. Oke? Terakhir tutup. Iya. Next. Ya. Ini jadwalnya ya untuk sampai akhir November. Desember sudah ada jadwal tapi belum kita rilis. Khusus di tanggal 30 November nanti insya Allah ada terapi massal. Kalau misalnya ada yang mau ikut boleh, nanti daftar di bawah sama admin kita. Ada Ustazah Dila nanti yang akan mencatat. Kalau ada orang yang menurut kakak-kakak atau bunda-bunda perlu mengikuti sesi terapi healing itu, tolong disampaikan kepada yang bersangkutan. Nanti insya Allah kita adakan terapi mental. Ya. Harapannya agar banyak yang sembuh. Jadi salah satu penyebab doa itu tidak terkabul, salah satunya adalah ketika kita masih punya luka mental, luka batin. Kenapa? Once kita nggak bisa menerima takdir Allah, kayak mana doa bisa cepat sampai? Ya, itu kenapa kita harus pulih dulu secara mentality, ikhlaskan semua yang terjadi di dalam hidup kita, dan tawakal terhadap apapun yang akan terjadi ke depannya. Ikhlaskan yang sudah terjadi, dan tawakal terhadap apa yang akan terjadi atau belum terjadi. Pegang 2 kunci ini, insya Allah luka batin kita pulih dan doa kita pun akan cepat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat? Insya Allah. Terakhir, ya, kalau ada yang mau mendaftar kajian online atau mau mendapatkan rekamannya dari setiap sesi, andai kata nanti nggak bisa hadir, rekamannya bisa di sini atau nanti di IG-nya Darul Quran juga ada. Oke.
Terima kasih banyak. Dari saya ini dulu pemantiknya. Tanya jawab boleh, tapi sisakan 15 menit nanti kita akan terapi.